Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 beranggotakan Hero Amin Trisetyo dan saya Nisa Mega Gumilang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang intrathecal labor analgesia atau ILA. Anatomi dan fisiologi persalinan. Yang pertama, ada genitalia eksterna. Terdiri dari mons pubis atau mons veneris. Merupakan lapisan lemak di bagian anterior symphysis os pubis. Selanjutnya ada labia mayora. Merupakan lemak lanjutan mons pubis ke arah bawah dan belakang. Banyak mengandung plexus vena. Yang selanjutnya, labia minora. Lipatan jaringan tipis di balik labia mayora. Tidak mempunyai folikel rambut. Yang selanjutnya adalah klitoris, yaitu terdiri dari caput atau glans klitorid yang terletak di bagian superior vulva dan corpus clitoridis yang tertanam di dalam dinding anterior vagina. Yang selanjutnya adalah vestibulum, interius atau orificium vagina, dan perineum. Perineum adalah daerah antara tepi bawah vulva dengan tepi depan anus. Yang kedua adalah genitalia interna. Terdiri dari cervix uteri, corpus uteri, ligmenta penyangga uterus, vaskularisasi uterus, salping atau tuba falopi, dan ovarium. Metode ILA. Teknik pengolahan nyeri persalinan dengan melakukan blokade transmisi nyeri pada dorsal horns medulla spinalis. Dosis ILA dianggap tepat adalah berisi kombinasi revivakain 3,0 mg dengan klonidin 75 mikrogram ditambah dengan fentanyl 25 mikrogram. Keuntungan dan kontraindikasi dari ILA. Keuntungan dari ILA yang pertama, efektif menghilangkan nyeri persalinan selama kala 1 dan kala 2 persalinan. Yang kedua, dapat untuk anestesi operasi sesar. Yang ketiga, tidak menyebabkan depresi nafas baik pada janin maupun ibu yang disebabkan oleh opoid. Kelebihan dari metode ILA yang pertama, meskipun telah disuntikan, sang ibu harus tetap bisa merasakan kontraksi. Yang kedua, tidak menyebabkan depresi napas baik pada janin maupun pada ibu. Yang ketiga, menggunakan jarum yang kecil dan dengan obat yang sedikit. Adapun kontraindikasi dari ILA, yang pertama, persangkaan disproporsi kepala panggul. Yang kedua, penolakan oleh pasien atau ibu. Yang ketiga, perdarahan aktif. Yang keempat, maternal spikemia. Yang kelima, infeksi di sekitar lokasi suntikan. Dan yang keenam, kelainan pembekuan darah. Selanjutnya adalah pemantauan persalinan.
Yang dipantau antara lain denyut jantung janin, KIS atau kontraindikasi uterus, penurunan bagian terendah janin, dan lingkar retraksi bandel. Asuhan keperawatan anestesi pada tindakan ILA. Yang pertama adalah pengkajian, terdiri dari pengkajian dasar yang meliputi umur, alergi terhadap obat atau makanan, pengalaman anestesi, riwayat pemakaian tembakau, alkohol, ataupun obat-obatan, lingkungan, kemampuan self-care, dan support system. Yang selanjutnya adalah pengkajian fisik. Terdiri dari pengkajian sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan, renal system, neurologi sistem, muskuloskeletal, dan status nutrisi. Yang selanjutnya adalah psikososial assessment dan data penunjang, seperti hasil laboratorium. Yang selanjutnya adalah analisis data. Analisis data ini terdiri dari pre-anestesi, atau pre-analgesi yang terdiri dari defisiensi pengetahuan berhubungan dengan lingkungan atau prosedur asing. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan ancaman aktual atau persepsi ancaman terhadap integritas biologis sekunder akibat prosedur invasif. Yang selanjutnya di intraanalgesi atau anestesi. Yang pertama yaitu resiko tinggi hipotensi berhubungan dengan prosedur anestesi atau analgesi. Yang kedua yaitu resiko tinggi hipotermi berhubungan dengan terpajan suhu ruangan. Yang selanjutnya yaitu post anestesi. Gangguan rasa nyaman nyeri akut berhubungan dengan trauma pada perineum selama persalinan dan kelahiran. Yang selanjutnya, resiko komplikasi retensi urin akut berhubungan dengan status postpartum. Yang selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Terdiri dari pre-anestesi, intra-anestesi, dan post-anestesi. Yang terdiri dari tujuan dan kriteria. Ada juga intervensi yang disertai dengan rasional. Yang terakhir adalah kesimpulan. ILA adalah tindakan untuk meredakan nyeri persalinan dan proses persalinan berjalan seperti biasa. Tindakannya hanya dilakukan bila diagnosis persalinan telah ditegakkan dan pasien telah meminta untuk dilakukan prosedur peredaan nyeri persalinan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.